Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 19020032 dari kelas FSA angkatan 19. Saya di sini akan menjelaskan tentang parameter pencemaran air. Pertama, definisi air limbah domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sebelum dibuang ke lingkungan air, limbah domestik harus diolah di unit pengolahan atau instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut IPAL. Sampel air diambil dari inlet dan outlet instalasi pengolahan air limbah yang menggunakan metode biologis, biofilter, anaerob, dan aerob di area perkantoran. Sampel inlet diambil dari bak ekualisasi dan sampel outlet diambil dari hasil akhir. Sebanyak 7 parameter yaitu pH, POD atau Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, amonia, minyak, dan lemak. Total padatan tersuspensi atau TSS, Total Suspension Solid, dan Total Coliform. Dianalisis setiap bulan untuk memantau hasil IPAL dan kualitas dari air limbah domestik sehingga aman jika dibuang ke lingkungan. Parameter yang digunakan didasarkan pada Permen LHK RI nomor 68 tahun 2016 tentang kualitas air limbah domestik. Selanjutnya, parameter air limbah domestik. Yang pertama ada potensial hidrogen atau pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Nilai pH menentukan sifat dari suatu larutan yaitu bersifat basa, netral ataupun basah. Jika pH 1 sangat asam, pH 7 netral, dan pH 14 sangat basah. Nilai pH dapat ditentukan dengan elektrometrik atau dengan indikator warna. COD adalah mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi, chemical oxygen demand atau biasa disebut COD, atau kebutuhan oksigen kimia KOK adalah jumlah oksigen miligram O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis dalam 1 liter sampel air, di mana pengoksidasi digunakan sebagai sumber oksigen atau oxidizing agent. Kemudian biological oxygen demand BOD atau kebutuhan oksigen biologis KOB adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar terjadi dalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri aerobik untuk menguraikan atau mengoksidasikan hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagai zat organik yang tersuspensi dalam air. Kemudian total suspended solid TSS merupakan material yang halus di dalam air yang mengandung lanau, bahan organik, mikroorganisme, limbah industri, dan limbah rumah tangga yang dapat diketahui beratnya setelah disaring dengan kertas filter ukuran 0,042 mm. Kemudian amonia merupakan hasil tambahan penguraian atau pembusukan protein tanaman atau hewan atau dalam kotorannya. Pupuk buatan juga mengandung amonia dan senyawanya, sehingga hasil rembesan dari pupuk yang terbawa air dapat terurai dan berkemungkinan menambah kandungan amonia dalam air. Kemudian minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai komponen utama karbon dan hidrogen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Bahan-bahan tersebut banyak terdapat pada makanan, hewan, manusia, dan bahkan ada dalam tumbuh-tumbuhan sebagai minyak nabati. Sifat lainnya
Analisis kualitas air adalah relatif stabil, tidak mudah terdekomposisi oleh bakteri. Kemudian total coliform adalah suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran, dan total coliform memiliki dua golongan, yaitu coliform fekal seperti E. coli yang berasal dari tinja manusia, dan total coliform non fekal seperti Aerobacteria dan Klebsiella yang bukan berasal dari tinjau manusia. Kemudian debit adalah aliran merupakan satuan untuk mendekati nilai-nilai hidrologis proses yang terjadi di lapangan. Kemampuan pengukuran debit aliran sangat diperlukan untuk mengetahui potensi berdaya air di suatu wilayah DAS. Debit aliran dijadikan sebuah alat untuk memonitor dan mengevaluasi neraca air suatu kawasan melalui pendekatan potensi sumber daya air permukaan yang ada. Kemudian, bagaimana cara mengukur parameter limbah tersebut? Yang pertama, melakukan pengambilan sampel. Sampel diambil dari dua titik yang berbeda, yaitu bagian inlet dan outlet dari instalasi pengolahan limbah IPAL yang tersedia di perkantoran. Bagian inlet diambil dari bak ekualisasi, sedangkan outlet diambil dari bagian keluaran setelah mengalami perlakuan penabuhan klorin. Sampel diawetkan dengan melakukan pendinginan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, pengukuran pH. Prosedur pengukuran pH dilakukan dengan kalibrasi terlebih dahulu pada pH meter dengan buffer pH 4, 7, dan 10. Kemudian elektroda dibilas lalu dicelupkan ke dalam larutan sampel dan dibaca pengukuran yang tertera pada layar. Kemudian analisis BOD larutan pengencer. BOD terdiri dari 4 jenis, yaitu buffer solution, MgSO4, CaCl2, dan FeCl3. Larutan buffer dibuat dengan ditimbang 0,854 gram KH240 KH2PO4, kemudian 2156 gram K2HPO4, 3.3418 gram Na2HPO4, kemudian 7H2 dan 0.173 gram NH4Cl, kemudian dicampurkan dan ditera ke dalam labu takar 100 ml. Larutan MgSO4 dibuat dengan ditimbang 2,25 gram MgSO4 7H20 lalu ditera ke dalam labu takar 100 ml. Larutan CaCl2 dibuat dengan ditimbang 2,75 gram CaCl12 lalu ditera ke dalam labu takar 100 ml. Larutan FeCl3 dibuat dengan ditimbang 0,025 gram FeCl3, kemudian 6H20 lalu ditera ke dalam labu takar 100 ml. Setelah itu dipipet 3 ml dari setiap larutan dan ditera hingga 3 liter dan diaerasi selama 12 jam. Kemudian analisa COD. Reaksi destruksi COD terdiri dari reaksi H2SO4 dan reaksi K2Cr207. Reaksi H2SO4 dibuat dengan 700 ml H2SO4 pekat 98%, ditera dengan aquades pada labu takar 1 liter. Sedangkan reaksi K2Cr207 dibuat dengan dicampurkan 3.0645 gram K2Cr207 yang sudah dikeringkan dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius selama 2 jam dengan 200 ml aquades dan 50.1 ml H2SO4 pekat 98%,
Setelah itu diaduk dan ditera hingga 300 ml. Lalu kedua larutan dicampur dan diaduk dengan magnetic stirrer selama 24 jam. Analisa total suspended solid atau TSS. Penentuan bobot kosong kertas saring dilakukan dengan dibilasnya kertas saring dengan 20 ml Aquades lalu dipanaskan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kertas saring didinginkan di desikator selama 30 menit lalu ditimbang. Prosedur diulang hingga diperoleh bobot konstan. Kertas saring kosong yang telah ditimbang dipasangkan ke dalam corong lalu dibasahi dengan Aquades sebanyak 50 ml. Sampel disaring lalu dibilas sebanyak 3 kali dengan 10 ml Aquades. Kertas saring berisi residu dipanaskan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kertas saring beresidu didinginkan di desikator selama 30 menit lalu ditimbang. Proses diulangi hingga diperoleh bobot konstan. Kemudian analisa amonia. Bereaksi salisilat dibuat dengan dicampurkan 6,5 gram natrium salsilat, 65 gram natrium sitrat, dan 0,0485 gram natrium nitroprusida, lalu ditambahkan 50 ml Aquades dan diaduk hingga homogen. Reaksi asam sianurat dibuat dengan cara dicampurkan 1,6 gram NaOH dan 0,1 gram dikloroasam sianurat lalu ditambahkan 50 ml Aquades dan diaduk hingga homogen. Larutan baku amonia dibuat dengan ditimbang NH4Cl yang telah dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam sebesar 0,191 gram. Lalu diterima ke dalam labu takar 50 ml sehingga diperoleh konsentrasi 1000 mg per liter. Lalu dipipet 0,1 ml dan ditera ke dalam labu takar 100 ml dan diperoleh konsentrasi 1 mg per liter. Dengan dipipet larutan baku amonia 1 mg per liter sebanyak 0,40, 0,80, 1,60, 2,40, 3,20, dan 400 ml. Lalu ditambahkan sejumlah Aquades hingga volume larutan sebesar 4 ml sehingga diperoleh konsentrasi deret sebesar 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,6, 0,8 dan 1,0 mg per liter. Setelah itu ditambahkan 0,5 ml reaksi salsilat dan 0,5 ml reaksi asam sianurat. Lalu aduk dengan vortex hingga larutan homogen dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 655 nm. Prosedur analisis sampel yaitu 4 ml sampel ditambahkan 0,5 ml reaksi salsilat dan 0,5 ml reaksi asam sianutrat. Lalu aduk dengan vortex hingga larutan homogen didiamkan selama 30 menit. Diukur dengan spektrometer sepanjang gelombang 655 nm. Kemudian analisis minyak dan lemak sebanyak 200 ml sampel dimasukkan ke dalam corong, pisah kemudian ditambahkan 30 ml heksana lalu dikocok kuat selama 2 menit. Larutan dibiarkan membentuk 2 fase, fase air ditampung dalam gelas piala dan fase organik disaring dengan Na2SO4 anhidrat ke dalam labu bulat kosong yang telah diketahui bobotnya. Lapisan air ditambahkan 30 ml
heksana lalu dilakukan pengocokan kembali. Proses ekstraksi dilakukan 3 kali ulang. Ekstrak digabung lalu dilakukan destilasi dengan rotary evaporator pada suhu 85 derajat Celcius hingga seluruh pelarut menguap dan tersisa residu minyak dan lemak. Tabung berisi residu dipanaskan dalam oven pada suhu 102 sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu didinginkan dan ditimbang hingga diperoleh bobot konstan. Kemudian total coliform pembuatan media agar lactose broth yaitu dengan dicampur 5 gram pepton from meat, 5 gram lactose monohydrate dan 5 gram malt extract lalu dilarutkan dengan 1 liter aquades dan diaduk hingga homogen sebanyak 10 ml media agar dimasukkan ke tabung reaksi lalu disimpan tabung Durham dengan posisi terbalik dan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama sekitar 150 menit sehingga itu media didinginkan hingga suhu ruang. Setiap tabung reaksi diisi dengan 10 ml, 1 ml dan 0,1 ml. Sampel dengan masing-masing volume sebanyak 5 kali ulang. Setelah itu diinkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dihitung jumlah tabung dengan gelembung yang terperangkap pada bagian tabung Durham. Dan debit alir limbah diukur dengan cara mencatat pada watermeter yang terpasang di IPAL. Pencatatan debit dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Kemudian bandingkan hasil uji air limbah domestik pada slide sebelumnya dengan baku mutu air limbah domestik. Jelaskan. Parameter pengujian sampel air limbah adalah berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 mengenai baku mutu air limbah domestik yang terdiri dari parameter kimia dan biologi seperti tabel 1 sebagai berikut. Pertama, parameter pH kadar maksimum 6 sampai 9. Kemudian BOD miligram per liter 30, kadar maksimum 30. COD dengan kadar maksimum 100. TSS kadar maksimum 30, minyak dan lemak kadar maksimum 5, amoniak kadar maksimum 10. Kemudian total kadar maksimum 3000. Coliformnya 100 ml. Persyarat tersebut berlaku untuk rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena, rekreasi, pemukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL pemukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga permasyarakatan. Apabila salah satu dari yang diwajibkan dalam mengolah limbah tersebut tidak mematuhi aturan, maka dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah. Dan hasil uji meliputi parameter kimia dan biologi yang digunakan untuk analisis kualitas air limbah domestik perkantoran yaitu pH, BOD, COD, amonia, TSS, minyak dan lemak secara total serta total coliform seperti yang ditampilkan dalam tabel 2 dan 3 berikut. Yang tabel kedua, pH pada bulan Februari 6,87, Maret 7,36, April 7,05, BOD-nya pada bulan Februari 4,5, bulan Maret 83,1, April 20,9, COD-nya pada bulan Februari 354, Maret 312, April 197, TSS-nya pada bulan Februari 120, Maret 34, April 43,5, amonia pada bulan Februari 111, Maret 226, April 138. Kemudian parameter pada minyak pada bulan Februari 1652, bulan Maret
3.682, April 135. Total jumlah 6 kali 10 pangkat 4 pada bulan Februari. Pada bulan Maret 16 kali 10 pangkat 4, April 16 kali 10 pangkat 4 dengan coliform 100 ml. Dan yang ketiga, parameter pH pada bulan Februari 6,92, Maret 6,78, April 6,11, POD-nya pada bulan Februari 9,63, Maret 3,82, April 4,88. Kemudian COD-nya pada bulan Februari 163, Maret 124, April 148. TSS-nya pada bulan Februari 27, bulan Maret 6, April 9,5. Amonia pada Februari 58,7, Maret 60,5, April 50,4. Minyak dan lemak bulan Februari 14, Maret 255, April 38. Kemudian total coliform pada bulan Februari 200, Maret 400, April 1000, 14.000. Selanjutnya, nilai pH air menunjukkan tingkat keasaman atau jumlah ion hidrogen yang berada dalam suatu larutan yang akan mempengaruhi kehidupan biologi dalamnya. Derajat keasaman air seharusnya netral, tidak boleh terlalu asam atau terlalu basah. Rentang pH baku mutu yaitu sekitar 6,9 menunjukkan pH netral yang akan aman apabila limbah domestik aman untuk dibuang ke lingkungan. Nilai pH air limbah domestik akan mempengaruhi tempat dibuangnya limbah tersebut. Dalam hal ini yaitu pengolahan limbahnya dibuang ke sungai. Semua limbah domestik memberi perubahan keasaman air baik ke arah alkali maupun asam sehingga akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air lainnya. Dan itu kondisi pH juga dapat mempengaruhi tingkat toksisitas suatu senyawa kimia, proses biokimiawi perairan, dan proses metabolisme organisme air. Kemudian pertama menunjukkan bahwa rata-rata pH inlet 7,09 dan outlet 6,60 dalam kurun waktu dalam 3 bulan masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Permen LHK nomor 68 tahun 2016 karena masih berada pada rentang pH 6-8. Kedua, menunjukkan penurunan nilai rata-rata BOD yang cukup signifikan dari inlet 49,5132 mg per liter ke outlet 6,112 mg per liter. Hal ini terjadi karena di dalam IPAL terdapat suatu media yang terbentuk bulat dengan rongga-rongga yang digunakan sebagai tempat tinggal bakteri atau mikroorganisme sehingga membantu menurunkan konsentrasi BOD pada air limbah domestik. Ketiga, diperoleh penurunan nilai rata-rata COD outlet 145,1667 mg per liter yang cukup signifikan yaitu sebesar 50% dari nilai COD inlet 287,5833 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa banyak bahan kimia maupun organik limbah yang dapat dihilangkan bersama dengan padatan yang ada di dalam limbah. Keempat, hasil pengukuran yang dilakukan terhadap air limbah domestik yang telah diproses berdasarkan parameter air limbah yaitu padatan tersuspensi atau TSS diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata kadar total padatan tersuspensinya 14,1667 mg per liter masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan kadar maksimal untuk air limbah yang telah ditetapkan oleh Permen LHK nomor 68 tahun 2016 yaitu 30 mg per liter. Kemudian berdasarkan hasil analisis minyak dan lemak, terjadi penurunan yang sangat besar dari inlet
1822.75 mg per liter ke outlet 102.2 mg per liter. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses pengolahan pada IPAL terdapat proses pemisahan minyak dan lemak yang dilakukan dengan metode gravitasi. 6. Berdasarkan hasil analisis amonia, terjadi penurunan sekitar 50% dari nilai amonia inlet 158,198,1989 mg per liter ke outlet 56,5617 mg per liter. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses pengolahan pada IPAL mikroba pada IPAL akan merombak amonia menjadi nitrit dan nitrat yang akan terbuang pada saat dilakukan aerasi karena menguap. Kemudian hasil analisis air limbah domestik dilihat bahwa terjadi penurunan yang sangat besar dari inlet ke outlet sampel. Hal ini berarti pada proses pengolahan limbah dalam IPAL sudah berjalan dengan baik. Salah satunya pada baklorinasi yang berfungsi untuk mendesinfeksi air limbah sebelum dibuang. Ini daftar pustakanya. Baiklah, terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.